Halo halo guys, balik lagi dengan Borges. Masih riding di pagi hari ya. Ini kita ada di jalan Semplak lagi. Nah, tidak bosan-bosan ya ngevlog di sini ya. Oke ya, pagi ini saya cuman mau vlogging saja. Dan ya ini seperti terlihat ya, kondisinya cukup lancar, nggak rame-rame amat juga, lancar aja lah ini. Dan ini masih di pagi hari ya, sekitar jam setengah 8 pagi di hari Senin. Biasanya sih ini jam-jam kacau, ini jam-jam macet. Cuman ini nggak terlihat ya ada kemacetan di sini ya, atau memang ini bukan lajur yang biasa macet. Ya, tapi seperti terlihat ya, ini nggak ada terlihat yang kemacetan gitu ya, yang berarti oke. Ini ada orang mau keluar gang, mobil juga ada keluar gang ini tadi. Ini kita pelan-pelan saja ya guys ya, sebelah kiri ya guys. Oke, ini ada mau truk mau belok itu, saya lewat dulu guys. Nah, ini saya mau ke kanan ya guys ya, saya nyalakan lampu sen kanan, saya mau belok ke kanan ini guys. Ini di pertigaan nih, buat yang nanyain gimana caranya belok di pertigaan. Nah, ini belok nih pertigaan ya, ke kanan ya. Lihat-lihat nih kondisi lalu lintas dari kanan dilihat. Nah, baru kalau udah kita belok ke kanannya, baru kita matikan lampu sennya. Oke guys ya. Nah, kayak gini ya guys ya. Nggak usah buru-buru guys kalau mau itu guys. Santai saja. Buat pemula-pemula yang masih takut, ya ikutin yang lain aja. Kebetulan tadi saya cuma sendirian yang belok kanan. Kalau pemula masih takut, ya ngikutin kendaraan yang lain yang mau belok ke arah yang sama aja. Nah, ini ada bis besar nih guys. Oh, ini di sini sudah kelihatan ya, ini ya, lalu lintasnya ya, cukup ramai dari arah berlawanan sana ya, cukup ramai. Oke ya, jadi melanjutin lagi lah ini, membahas soal belajar motor ya. Nah, kalau pemula itu sudah bisa keseimbangan, terus dia ngapain lagi? Jadi kalau saya biasanya ngajarinya itu, dia langsung saya arahkan untuk belajar belok. Tapi kalau belok langsung mungkin agak sulit ya, apalagi kalau yang nggak pernah naik sepeda. Kalau yang naik sepeda belok langsung biasanya lebih cepat belajarnya. Nah, kalau yang nggak bisa naik sepeda gimana bang? Ya dia akan saya ajarin untuk setengah belok dulu ya, alias berpindah-pindah jalur dulu. Jadi saya ajarin dia untuk menguasai atau bisa mengendalikan kemana arah motornya ya. Misalnya dia mau uh, kalau biasanya itu kan di jalan itu kan satu gitu ya, itu jalannya yang sepi ya, jangan di jalan seperti ini ya kok belajar ya, cari jalanan atau lapangan lah, lapangan yang sepi. Itu saya suruh dia maju, nanti ke kiri sedikit terus lurus lagi, terus nanti ke kanan sedikit terus lagi gitu ya. Jadi itu dia belajar untuk mengendalikan motornya lah ke arah mana. Nah, kalau sudah biasanya, kalau udah bisa itu belajar beloknya kemudian akan lebih mudah. Nih kayak gini lapangan nih, sebelah kiri ini ada lapangan bola. Ini pagi-pagi sepi ya. Nah seperti itu ya guys ya. Jadi belajar beloknya itu
Ya setengah belok aja sih, atau ya berusaha untuk bisa mengendalikan motornya ya. Kalau saya bilang sih belajar setengah-setengah belok lah, ya kan? Lurus dulu, lurus, baru ke kiri sedikit sampai ke pinggir, baru lurus lagi, baru nanti ke kanan sedikit sampai ke pinggir, baru lurus lagi. Kalau itu udah bisa, kemudian dilanjutkan dengan belajar belok yang patah ya, belok yang L. Jadi harus cari juga jalan yang ada belokannya, atau kalau di lapangan ya lebih mudah ya lapangan ya. Ya kan, kita belok, cet, cet. Misalnya belok ke kiri ya ke kiri dulu. Habis itu juga belok ke kanan juga ya. Biasanya akan lebih mudah kalau sudah belajar setengah-setengah belok tadi ya, liuk-liuk. Ya, setelah itu baru nanti belajar yang putar balik ya. Tapi di sini saya ngebahas yang belajar belok aja ya. Karena banyak yang kesulitan ini di kolom komentar nih. Saya udah bisa nih lurus, tapi kalau belok saya nggak, belum lancar ya. Wah, ini ibu-ibunya gimana nih muter baliknya nih? Ragu-ragu dia mau muter balik guys. Saya kira dia masih nungguin ya, karena di belakang saya tadi nggak ada kendaraan ya. Saya kira dia akan nungguin saya lewat dulu baru dia muter balik. Oh ya, ternyata dia udah muter balik guys. Kelihatan di belakangnya guys ya. Jadi itu ya, kalau belajar belok ya seperti itu. Terus kalau untuk belajar belok, apa ya kak, badannya ikut miring-miring? Nggak usah ikut miring-miring ya sebetulnya ya. Itu nanti dia akan natural aja sih itu. Nggak usah dimiring-miringin lah ya. Yang penting setangnya aja, setangnya kamu kendalikan dengan benar. Jadi kalau setangnya udah dikendalikan dengan benar, kalaupun badannya ikut miring nantinya ya, itu alami aja dia, alami, natural. Bukan yang karena dimiring-miringin jadi belok ya, tapi karena belok makanya badannya miring. Tapi ya nggak usah miringnya, nggak usah terlalu gini kan, nggak usah terlalu banget gitu ya. Yang alami aja, alami, badannya alami aja. Kecuali kamu bawa motornya 1000 cc ya, kayak yang di balap-balap itu, tikungannya tikungan yang cukup tajam sudutnya, terus kamu profesional sudah pakai pengaman dan segala macem, dan kamu sudah latihan gimana kalau terjadi hal-hal yang tidak diinginkan ya, misalnya selip atau jatuh, crash gitu ya, kamu tahu posisi badannya harus gimana. Nah, kalau kamu nggak bisa itu semua ya, saya menyarankan sih nggak usah ikut miring-miringin badan ya. Kalau kalian sering nonton story atau ini ya, reels kok di Instagram atau YouTube Short atau di TikTok ya, itu kan banyak kecelakaan yang disebabkan pemotornya itu dia di tikungan ya, biasanya di tikungan tajam itu dia berusaha untuk laju motornya itu nggak diturunin ya, dia jadi nggak pelan tapi mau ngelibas tikungan itu dengan cara miring-miring gitu ya, atau kalau bahasanya kerennya sih dibilang cornering gitu ya. Saya sih nggak terlalu setuju ya dengan cornering gitu ya. Yang pertama itu bisa membahayakan diri sendiri, yang kedua membahayakan orang lain yang kena sialnya guys. Kalau kamu corneringnya berhasil sih, nggak ada poin juga ya dalam itumu ya. Ya kalau dibikin konten ya syukur-syukur kontennya ada yang nonton. Kalau enggak kan ya nggak dapat apa-apa ya. Misalnya kalau kamu bisa cornering sekali dapat penghargaan apa gitu ya, mungkin bakal banyak yang melakukan. Tapi kalau faedahnya nggak ada, manfaatnya nggak ada, penghargaannya nggak ada, apresiasinya nggak ada, terus ngapain kita melakukan itu?
Yang pertama itu nggak aman buat dirimu sendiri ya. Yang kedua itu ngerepotin orang ya. Kalau kamu meluncur ya, set gitu di cornering, belok di cornering gitu. Ya kalau kamu nggak apa-apa oke lah ya. Nah kan orang bisa aja dari arah berlawanan, kalau kamu ngambilnya terlalu ke kanan, ya orang yang dari sebelah sana bakalan ini ya, kaget. Tiba-tiba jalannya diserobot orang. Oke, jadi kalau untuk pemula belok sih gerakannya lebih ke fokusnya ke tangan aja ya, mengendalikan stang ya. Badannya nggak usah ikut miring-miring. Kalaupun badannya miring itu gara-gara kamu belok, bukan gara-gara kamu miring makanya motornya belok. Oke lah guys ya, itu aja untuk tipsnya belok, belajar belok untuk pemula ya kali ini. Semoga bermanfaat. Kalau kamu suka video seperti ini, kasih like. Terus kemudian lakukan juga komen yang banyak. Apapun ya komennya ya. Siap lah. Ditampung sama YouTube kok komen. Komen apa aja ya, kamu mau nanya, kamu mau menghujat, boleh lah. Bang, cornering itu memacu adrenalin bang, bikin tubuh kita sehat ya, nggak apa-apa ya, terserah mau komen apa aja. Subscribe juga supaya saya bisa mendapatkan play button ya, jadi nanti dapat hadiah dari YouTube, kenang-kenangan berupa play button. Jangan lupa di share juga untuk video-video saya yang tutorial terutama ya, buat temenmu, saudaramu, kenalanmu, orang tua, apapun ya yang lagi belajar motor kesulitan ya, kamu kasih nih, ini video Bang Forecast, nonton dulu ya. Oke lah, demikian dulu ya untuk video kali ini. Terima kasih sudah nonton. Sampai ketemu lagi di video-video saya selanjutnya. Forecast sign out dan bye bye.